Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya, anak-anakku kelas 5. Kabar sehat ya semuanya. Pak Guru harap hari ini kondisinya baik, sehat, dan siap untuk belajar bersama dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar daring dalam episode Berdakur, belajar daring bersama Pak Syukur. Nah, kali ini materi yang akan kita pelajari adalah materi mata pelajaran kita, yaitu Pendidikan Pancasila, tema terakhir. Apa itu? Masih ingat? Oke, materi terakhir kita adalah tentang norma. Kita setiap hari sudah mempraktikkan norma ya, termasuk di sekolah kita. Apa itu norma dan bagaimana norma? Nah, mari kita bahas setelah ini. Oke, bisa diperhatikan ya semuanya ya. Jadi, mengenal norma dan memahami norma dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah mempraktikkan ya norma-norma dalam kehidupan sehari-hari yang kita praktikkan gitu ya. Kira-kira gitu ya, apa ya yang akan terjadi jika sekolah tidak ada aturannya atau di rumah gitu ya jika tidak ada aturannya? Pernahkah kamu melihat orang melanggar aturan dan bagaimana perasaanmu? Pasti pernah mengalami ya. Dan kenapa sih aturan itu penting bagi kita gitu ya? Nah, jadi hari ini Pak Guru akan mengulang materi yang terakhir kita pelajari tentang norma supaya apa? Supaya kalian semuanya paham apa itu norma, perilaku yang sesuai dengan norma, menyebutkan contoh macam-macam norma dan sikap untuk patuh terhadap norma. Oke, apa itu norma? Pak Guru ulangi lagi. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keharmonisan. Ini adalah aturan ya, meskipun tidak tertulis. Sekali lagi, norma itu belum tentu tertulis. Bisa jadi dia adalah aturan yang tidak tertulis. Apa saja ya norma itu? Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Nah, norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang berasal dari ajaran Tuhan, digunakan oleh pemeluk agama untuk mengatur perilakunya agar sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhannya masing-masing. Ingat, Indonesia negara Pancasila, kita ada agama berapa jumlahnya yang diakui? Nah, betul, ada 6 ya. Nah, anak-anak harus menyesuaikan ini. Jadi, agama mengajarkan apa, itu yang harus diikuti. Itu adalah bentuk ketaatan pada norma agama. Contohnya adalah beribadah tepat waktu, berdoa sebelum melakukan kegiatan, dan menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Apa itu? Aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Norma ini mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menghindari keburukan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah bersikap jujur, tidak mencuri, membantu orang yang sedang kesusahan, dan tidak berbuat curang. Contohnya, saat kamu ulangan, tidak boleh yang namanya mencontek. Artinya kamu tidak jujur, maka kamu kalau mencontek saat ulangan, berarti kamu sudah melanggar norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Apa itu? Adalah aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat, mengatur cara berperilaku agar diterima dan dihormati orang lain. Contohnya adalah mengucapkan salam, gitu ya, atau berbicara dengan sopan, tidak memotong pembicaraan orang lain dan menghormati orang yang lebih tua. Di sekolah, kamu sudah mempraktikannya ya. Misalkan bertemu dengan bapak dan ibu guru, kalian mengucapkan salam atau salim, gitu ya. Itu adalah bagian dari norma kesopanan. Yang terakhir adalah norma hukum. Ini adalah bentuk norma yang banyak dalam bentuk yang tertulis. Adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi negara, memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Tujuannya adalah menjaga ketertiban dan keadilan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya apa? Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, membayar pajak, dan tidak merusak fasilitas umum. Nah, kira-kira penting nggak sih norma itu ada di masyarakat dan di kehidupan kita? Penting sekali. Jadi mematuhi norma membuat kehidupan menjadi aman, tertib, dan damai. Norma membantu kita hidup rukun dengan orang lain, termasuk membuat hidup kita menjadi lebih
tenang, tertib, dan teratur. Oke, jadi ini Pak Guru mengulangi pembelajaran kita tentang norma ya anak-anak. Nah, kesimpulannya adalah norma adalah pedoman yang mengatur perilaku manusia agar kehidupan berjalan tertib, aman, dan damai. Ada 4 macam norma ya tadi yang Pak Guru sebutkan ya, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dengan mematuhi norma, kita dapat hidup rukun, saling menghormati, serta menjaga ketertiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. Oke, sampai sini sudah paham ya. Jadi ada norma yang mengikat kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu norma yang tidak tertulis atau yang tertulis, seperti norma hukum. Oke, karena kalian sudah selesai dan memahami materi kita, maka Pak Guru ada beberapa pertanyaan yang nanti kita bisa jawab bersama-sama. Oke, yang pertama, apa yang dimaksud dengan norma? A. Peraturan yang dibuat oleh sekolah saja. B. Pedoman atau aturan yang mengatur perilaku manusia. C. Kebiasaan yang tidak perlu ditaati. Atau D. Sanksi yang diberikan pemerintah. Kira-kira apa jawabannya? Ya, Pak Guru tunggu ya. Oke, jawabannya adalah B. Pedoman atau aturan yang mengatur perilaku manusia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan disebut dengan norma. A. Kesusilaan. B. Hukum. C. Agama. Atau D. Kesopanan. Nah, yang mana ini jawabannya? Pasti kalian sudah memahami ya tadi ya dari penjelasan Pak Guru. Ya, ditunggu Pak Guru. Jawabannya adalah ya, C. Agama. Ingat, norma agama ini mengikat setiap pemeluk agama. Jadi menyesuaikan dengan agama yang dianutnya. Jika kita beragama Islam, maka ada kewajiban beribadah secara Islam, gitu ya. Jika ada agama yang lain, maka sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, pertanyaan yang terakhir. Bersikap jujur dan tidak mencuri termasuk contoh norma. A. Hukum. B. Kesopanan. C. Kesusilaan. Atau D. Agama. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan Pak Guru ya di depan mengenai norma-norma. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah C. Kesusilaan. Jadi, bersikap jujur, tidak mencuri adalah contoh dari norma kesusilaan yang itu sangat penting bagi kalian gitu ya. Ketika nanti kalian di rumah, di masyarakat gitu ya, supaya menjadi pribadi dan individu yang baik. Oke. Ini adalah materi yang Pak Guru ulangi untuk dibelajarkan kembali sebagai materi terakhir dalam pendidikan Pancasila. Jadi, untuk semester 1 ini, anak-anak sudah selesai mempelajari materi pendidikan Pancasila sampai dengan materi tentang norma. Ada apa saja normanya? Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Oke. Nah, karena sudah selesai belajarnya, untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas akan kita lanjutkan dengan penugasan. Apa sih tugasnya? Nah, kita lihat tugasnya. Oke, ini tugas dilakukan secara individu, gitu ya. Dan nanti kalian tuliskan di buku, kemudian tulis nama lengkap, nomor absen, dan jangan lupa menuliskan contoh dengan jelas. Instruksinya adalah temukan dan tuliskan berbagai masing-masing 3 contoh, contoh praktik norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum di lingkungan rumah dan sekolah. Oke, jadi Pak Guru jelaskan, cari contoh praktik yang sudah kalian praktikkan tentang norma, dari norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum, masing-masing 3 contoh. Di mana? Di lingkungan rumah dan di lingkungan sekolah. Tuliskan dalam buku, kemudian dikumpulkan. Nah, sebelum dikumpulkan, Pak Guru ada instruksi untuk kalian berbagi dengan teman yang lainnya. Saling memeriksa jawaban antar teman sebelum dikumpulkan ke Pak Guru. Nah, setelah diperiksa oleh antar teman, kemudian sudah lengkap,
nama sudah dituliskan, nomor absen sudah dituliskan, silahkan nanti dikumpulkan ke Pak Guru. Oke, jadi ini adalah penugasan untuk menguji kalian sudah memahami terkait dengan pembelajaran pendidikan Pancasila untuk topik norma. Oke, baik anak-anak, ini adalah akhir dari pembelajaran kita. Jadi kita sudah selesai belajar kembali mengenai materi norma dalam pendidikan Pancasila. Semoga pembelajaran hari ini akan memberikan manfaat dan bermanfaat bagi kalian khususnya nanti ketika menjadi anggota keluarga, anggota masyarakat. Dengan berpegang teguh pada norma, sebuah aturan yang tidak tertulis yang mengatur kita untuk berperilaku, bertindak sesuai dengan keadaan dan kondisi yang baik. Untuk membentuk kita menjadi masyarakat, menjadi seseorang yang baik. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring bersama Pak Syukur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.